Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Yang pagi ini sudah berada di depan layar, berada di depan cat monitor pergerakan harga khususnya di XAU USD. Pecinta good, hari ini pagi ini kita akan membuat satu pemetaan kecil untuk 1 hari ke depan. Diingat, untuk 1 hari ke depan. Nanti kita akan evaluasi kembali, kita update lagi sesuai dengan perkembangan harga terkininya, bagaimana dampak pengaruhnya terhadap perubahan harga yang sebelumnya sudah terjadi, karena ini akan mempengaruhi probabilitas harga ke depan dengan melihat dari histori-histori yang ada ini. Kita awali dulu dari 1 hari yang kemarin ya, 1 hari yang kemarin. Perhatikan ini. Tadi malam di kelas kita sudah menyampaikan, bahkan di candle yang panjang ini kita sudah menyampaikan mulai dari mau bergerak naik, ya mulai dari mau bergerak naik, kemudian dia panjang, belum ada setengah, sudah kita sampaikan bahwa pergerakan akan masih berlanjut ya, tekanan ke bawah masih akan lebih kuat, akan lebih panjang lagi hingga mendekati levelnya. Ketika sudah mendekati levelnya, apakah nanti akan lebih panjang ke bawah? Kita bahkan sudah sampaikan, nanti silakan dilihat lagi di video tadi malam. Ini adalah kekuatan yang seimbang, maka nanti akan bergerak naik lagi, kemudian turun lagi, naik lagi sampai tutup hari, ya, sampai pergantian hari. Sehingga ini adalah kekuatan yang seimbang. Kalau kita mengambil satu posisi yang cenderung, ini tidak ada. Karena itu menjadi pembelajaran, ketika market sudah berkekuatan sama, maka hati-hati, dia akan naik turun sampai di pergantian candle ya, sampai di pergantian hari berikutnya. Dan terbukti sampai pagi tadi jam 4 ini bergeraknya sudah datar, naik dan turunnya hampir sama lagi. Ya, sehingga dalam posisi seperti ini, kalau kita amati ini masih datar lagi, belum ada yang tren, belum ada yang mendominasi. Dari beberapa hari terakhir kita bisa melihat bahwa pergerakan hanya berada di antara high dan low-nya, ini masih cukup datar, dan ini bagian dari konsolidasi, bagian dari sideways. Harga masih disepakati di sekitaran itu. Belum ada yang mendominasi, sehingga tidak ada tren di sana, yang ada hanya market naik turun sampai nanti satu saat ada yang breakout di antaranya. Sampai kapan kita tidak tahu pasti, yang pasti semua pergerakan baik dia mau turun maupun naik selalu ada indikasi, selalu ada petunjuk yang bisa kita baca sebelumnya. Dalam kondisi seperti ini sangat kecil sekali kemungkinan tiba-tiba naik yang panjang dan breakout di sana ya. Kemungkinan itu ada tapi kecil sekali. Sehingga kecenderungan lebih mengarah ke bawah karena lebih dekat di bawah kalau breakout. Namun demikian, karena bergerak turun mulai melemah ya, kita melihat pergerakan mulai melemah, ini bisa jadi di levelnya nanti kembali memantul lagi sampai di tengahnya, nanti balik lagi dan seterusnya ya. Kita tunggu hingga nanti ada yang breakout ya. Di time frame besar kita tidak menemukan petunjuk yang signifikan, yang ada pelemahan dari seller dan ada penolakan yang cukup panjang di sana. Namun demikian masih ditutup berada di bawah, di atas ya, di atas level supportnya. Lagi-lagi kita tidak menemukan peluang yang tidak menemukan petunjuk yang cukup signifikan. Karena itu kita kembali ke time frame kecil ya, kita akan manfaatkan dari pergerakan-pergerakan yang ada dengan melihat high dan low-nya. Diawali dari bullish dulu ya. Ya, meskipun datar kita awali dari bullish dulu.
Ada yang tanya, kenapa mengambil di area di situ ya? Ya saya biasa menggunakan area-area yang dekat dari titik bukaan, ya dengan jarak kira-kira ya sekitar 200-250-an. Melihat kondisi dan level sebelah kirinya. Di sebelah kiri di sini ada banyak sekali penolakan-penolakan yang kuat ya. Artinya di sini adalah batasan yang paling dekat, yang paling kuat, sehingga kita menghindari wilayah-wilayah ini. Kita menghindari wilayah-wilayah ini karena berpotensi memantul kembali. Yang di sebelah bawah ada penolakan juga ya, ada banyak penolakan. Namun demikian kita menempatkan yang agak dekat untuk setidaknya nanti ketika dia bergerak turun masih ada sisi level psikologis yang bisa kita targetkan di sana. Memang di sebelah kiri ada, di sini ada penolakan di sini ya. Kalaupun dia turun mencapai ini masih ada sekitar 145. Nah, biasanya kalau sudah kuat turun minimal akan mendekati levelnya di sini. Kalau kita ragu ya kita taruh di bawahnya di sini. Hanya saja kalau kita menaruh cukup jauh nanti peluangnya akan lebih jauh juga ya. Jadi begitu nanti menyentuh bisa jadi nanti memantul naik lagi. Karena itu kita manfaatkan yang dekat saja. Ya minimal kita ada peluang. Minimal ada peluang di mendekati levelnya ya, mendekati levelnya. Kalaupun dia hanya kecil sampai di sini sekitar 145 kita masih dapatkan. Ingat ini masih pagi, pergerakan masih cukup kecil dan kita berada di sesi Asia ya, masih pergerakan masih cukup pendek-pendek ya. Sehingga kita harus tahu diri untuk pengambilan keuntungan atau targetkan kita sesuaikan dulu. Ya, kecuali jangka kita lebih panjang ya untuk beberapa jam ke depan ya boleh-boleh saja kita targetkan di sumbunya di sini. Sekitar 600 mungkin ya, 400 sekian. Ya, nanti kalau tidak tercapai bagaimana dan memantul, maka yang berlaku adalah menerapkan manajemen risiko, membatasi kerugian dan bisa jadi melakukan satu recovery, tindakan recovery untuk meminimalkan kerugian, menyelamatkan yang rugi dan tentu bisa jadi kerugian itu bisa kita cover menjadi keuntungan ya, tentu dengan berbagai macam teknik yang kita lakukan. Semuanya tergantung bagaimana skill kita, bagaimana kebiasaan kita. Tidak ada ilmu yang pasti di dalam trading. Yang ada adalah permainan logika kita. Dengan menerapkan manajemen risiko, dengan melihat karakter candlenya, historinya, dan real time harganya, kita bisa nanti membandingkan dan membuat satu probabilitas. Kemudian untuk yang di atas ya, kita buat buy stop dulu. Buy stop dulu di 1820.80. Titik 80. Kita buat 1820.80. Kemudian yang di bawah kita bisa gunakan sell stop. Sell stop di 1816.18. Ya, kita mengambil posisi kecil pendek-pendek karena ada peluang di sana. Yang pertama buy stop ya, targetnya di mana? Buy stop kita targetkan tidak usah terlalu jauh ya. Paling elek nanti di ujung sumbu yang dekat sini ya. Paling elek di 200 ini. Kita targetkan yang lebih di sini ya. Kita bisa mentargetkan di sini. Berada di kisaran 600 ya, ini untuk beberapa jam ke depan. Targetnya bisa mencapai angka 1826.
Kemudian yang sell stopnya paling tidak targetnya di sini. Ya mungkin sekitar 400 tadi. Kita melihat kita membuat satu target yang di situ ada levelnya, karena itu potensinya lebih besar daripada kita menggunakan angka sendiri 600, 700 dan sebagainya. Lebih baik kita menggunakan level yang ada, karena kalau mencapai level itu kemungkinannya besar ada. Kemudian untuk yang di atas ya, ketika nanti dia break dia akan mencoba untuk mendekati level puncaknya ya, karena level puncak di sana ada penolakan, di sebelah kiri juga ada penolakan, kita buat yang semuanya banyak menyentuh ya, jaraknya paling tidak ribuan dari titik paling bawah. Nah ini sudah 1000 sekian, maka kita bisa menerapkan untuk koreksi. Koreksi kita menggunakan sell limit di 1832.57. Apakah nanti di area ini pasti berbalik? Ya belum tentu. Namanya membuat satu probabilitas, pemetaan, rencana. Kalau nanti tidak tersentuh, ya kita bisa hapus. Kalau tersentuh dan ternyata naik bagaimana? Berlaku manajemen resiko. Ya jangan selalu bertanya nanti kalau tersentuh kemudian turun bagaimana, itu berarti kita tidak ada gambaran sana, tidak ada rencana sama sekali dan belum paham. Artinya kalau belum paham langkah dan tindakan, maka belum layak kita melanjutkan trading kita dengan menggunakan real account. Jangan memaksa diri ketika tidak ada bekal di sana, tidak ada pengetahuan, tidak ada pengalaman, tidak ada ilmu di sana, maka jangan memaksa diri untuk menggunakan real account, karena akan sia-sia, bisa jadi tumbalnya nanti, bisa jadi tumbalnya trading ya. Ini bahasa paling kasarnya. Biar kita lebih hati-hati, biar kita benar-benar membekali diri dulu dengan ilmu dan pengetahuan, termasuk di sana pengalaman. Yang selanjutnya di posisi bawah ada di sana puncaknya. Saya mengambil yang paling puncak. Di sini ada level, ada penolakan ya. Jaraknya juga sama, ini mencapai angka ribuan. Oke, saya lebih cenderung di sini untuk memanfaatkan limit buy-nya. Buy limit di 1807.42. 1807.42 ya. Selanjutnya nanti kita ambil tindakan seperti apa, kita akan update berikutnya. Kita akan ikuti bagaimana dinamika pasarnya, bagaimana perkembangan terkininya. Bisa jadi nanti mencapai puncaknya, termasuk di atas bisa jadi mencapai puncaknya. Ya, peluang itu ada. Hari ini hari Kamis, Jumat ini bisa berlaku market yang ekstrim ya, sehingga harus hati-hati. Ini sementara yang bisa kita buatkan untuk 1 hari ke depan. Nanti kita akan lakukan evaluasi kembali, kita akan update kembali apakah potensinya masih ada, apakah sudah ketinggalan, expired atau belum nanti di sore hari, sehingga minimal kita bisa lakukan koreksi. Kita hapus semuanya ketika ini sudah tidak ada potensi dan kita ganti yang baru untuk dapat peluang yang lebih. Kira-kira seperti ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya silakan disesuaikan saja dengan gaya kita masing-masing. Ini bukan satu-satunya signal yang harus diikuti, minimal hanya pembanding saja. Selanjutnya tetap nanti menyesuaikan style masing-masing, menyesuaikan sistem yang digunakan masing-masing ya. Terima kasih, selamat pagi. Semoga profit konsisten hari ini dan maksimum tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit 2 arah.